Untuk kasus penyakit 3 tahun terakhir, kalau kita lihat tahun 2022 ini 4 penyakit, itu kasus pernafasan, mulai dari ND, CCRD, CRD, dan IB. Kemudian kasus pencernaan juga muncul, kasus NE, kasus koksi di lapangan. 2023 juga hampir sama, kasus pernafasan masih dominan, ada ketambahan AIH9. Kemudian beberapa muncul kasus korisa, ini banyak juga ditemukan di lapangan, kepala-kepala bengkak, baik di Bril maupun di layar. Lalu tahun 2024, selain kasus pernafasan dan juga kasus pencernaan, kasus heat stroke juga dilaporkan meningkat karena beberapa bulan di tahun 2024 itu ada cuaca ekstrim yang cukup panjang ya, jadi perbedaan suhu ekstrim antara malam dan siang itu menyebabkan kejadian heat stroke meningkat. Nah, ini yang menarik, jadi kita punya surveillance penyakit di pertengahan tahun. Jadi di pertengahan tahun ini, di bulan Maret sampai Agustus tahun 2024, kita punya surveillance di beberapa customer broiler. Jadi untuk broiler yang menjadi sampel kita ada 15 flock, artinya ada 15 customer yang tersebar di Jawa dan Sumatera, dan ada gejala gangguan pernafasan akut. Artinya adalah ayam-ayam yang kita ambil ini benar-benar menunjukkan gejala pernafasan, dan kita ambil tidak lebih dari 5 hari semenjak dia menunjukkan gejala pernafasan pertama kali. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 hari dari gejala awal, kita sudah tidak ambil lagi. Jadi kita memang ingin mengetahui fase akut dari kejadian kasus pernafasan di lapangan itu munculnya apa sih, atau penyebab utamanya apa gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi dari 15 perusahaan ayam broiler tadi kita kunjungan ke lapangan, kemudian kita ambil sampel secara swab. Jadi secara swab mungkin kita masih ingat pada saat kita COVID, jadi kita ketika PCR itu di swab dengan cotton bud ke hidung ya. Tapi kalau di ayam kan sangat tidak mungkin kita masukkan cotton bud ke hidung, jadi kita ambil langsung di orofaringeal atau di atas selah langit-langit ayam atau langsung masuk di trakealnya. Jadi kita swab, kita ambil lendirnya. Jadi harapannya adalah lendir ini adalah mengandung penyebab dari penyakit pernafasan di ayam itu apa kira-kira. Nah, kita uji secara real time PCR dengan berbagai jenis penyakit ya. Tidak hanya satu jenis penyakit, tetapi ada beberapa. Yaitu ada AIH9, IB, ND, ILT, MG, MS, ini Mycoplasma, dan ORT itu bakterial. Kemudian kita kirim di 2 lab yang berbeda, yaitu pertama kita kerjasama dengan Universitas Toulouse, dan yang kedua adalah kita kirim ke lab Seva di Villaxia. Nah, secara teknis seperti ini, jadi ini cotton bud steril yang di swab di orofaringeal atau trakea tadi, dan kita imprinting atau kita swab, kita oles itu di kertas FTA. Jadi kertas FTA ini tujuannya kita kirim nanti ke luar karena lab kita ada di Eropa, jadi kita kirim sediaan ini berupa kertas FTA seperti ini. Dan setiap satu host atau satu customer itu, satu kandang yang kasus pernafasan, kita ambil 12 ekor ayam. Jadi masing-masing lingkaran ada 3 sampel ya, kita lihat. Lalu bagaimana hasilnya? Kasus pernafasan yang ada di lapangan di Indonesia, ini kita ada beberapa segmen ya. Kita bagi menjadi 2, broiler dan layer atau breeder. Kita akan nanti fokus membahas kasus yang di broiler. Jadi untuk kasus di broiler, ternyata dari hasil yang kita evaluasi, kita lihat dari 15 flock broiler yang menunjukkan kasus pernafasan ini, hampir terjadi temuan IB di sini. Jadi kalau kita lihat grafik yang di sini, IB ini adalah 100% positif di semua flock ya. Jadi ini IB juga, ini IB semuanya. Jadi IB ini menjadi penyakit utama yang ada di lapangan. Jadi ada single infeksi sebanyak 33%, kemudian double infeksi artinya IB plus yang lainnya. Misalnya kita lihat ini ada IB plus MG, artinya ada IB dan CRD. Jadi yang terbaca di lapangan CRD, tetapi kasus-kasus pernafasan IB juga menjadi berperan aktif dalam kejadian kasus ini. Lalu ada triple infeksi, artinya ada beberapa kejadian yang agen penyebab penyakitnya ada 3 jenis, atau bahkan ada yang sampai 4. Nah, kalau kita lihat IB ini
dari beberapa vlog tadi, ternyata kita semua melihat bahwa infeksi IB terjadi di semua grup tadi ya, semua vlog tadi. Baru kemudian IB ini dia koinfeksi atau ada double infeksi dengan Mycoplasma atau ORT. Jadi Mycoplasma atau CRD yang kita familiar di lapangan, CRD ini juga terdeteksi sebanyak 46,7% ya, hampir separuhnya. Ya, IB berkoinfeksi dengan Mycoplasma, dengan H9 mungkin beberapa tempat H9-nya ada tantangan yang cukup tinggi sebanyak 6,7%. Kemudian ILT, jadi ILT itu mungkin kita familiar dengan kasus ILT di layer ya, dengan gejala khas cekok yang panjang, cekres yang panjang gitu. Tetapi di broiler ternyata kita bisa mengkonfirmasi bahwa ILT juga terjadi di broiler, meskipun hanya 6,7%. Artinya apa? Dari kejadian ini adalah penyakit IB ini atau infectious bronchitis itu adalah salah satu penyakit utama yang menjadi penyebab kejadian pernafasan di lapangan. Dan perlu diketahui juga bahwa IB ini adalah masuk dalam golongan virus corona, masuk golongan virus Coronaviridae. Artinya penyebaran IB ini di lapangan itu sangat cepat sekali. Kita masih ingat, kita pernah mengalami pandemi COVID-19. Jadi artinya ketika pandemi itu penyebarannya sangat-sangat cepat. Karena satu ayam yang terinfeksi IB itu bisa menularkan sebanyak 20 ekor ayam yang lainnya. Dan penyebarannya itu ketika satu host terkena, misalnya satu sekat depan terkena, bisa jadi sekat belakang, tengah, dan seterusnya itu akan tertular. Jadi tingkat kesakitan atau morbidity ya bahasanya itu bisa 100%. Jadi perlu saya remark lagi bahwa kasus IB ini kalau di broiler menjadi penting karena dia menjadi salah satu penyebab utama kasus-kasus pernafasan yang ada di lapangan di Indonesia. Nah, terkait penyakit-penyakit yang tadi, terutama di penyakit pernafasan, memang untuk pengendaliannya kita harus beberapa metode, beberapa langkah, tidak hanya bisa mengandalkan dari satu aspek saja. Dari sisi pengendalian penyakitnya, maka kita bisa mulai dari pemilihan vaksin, kemudian proses vaksinasi, kemudian pembentukan imunisasinya. Nah, ini bisa kita lakukan, misalnya kita nanti ada beberapa aplikasi vaksin di farm, jika ada booster, itu kita bisa menggunakan take vaksin atau audit vaksinasi. Dan yang paling penting adalah, tidak yang kita lupakan, adalah terkait biosecurity. Sebagus apapun vaksin dan proses pembendaliannya dengan bagus, tetapi biosecurity yang tidak optimal di lapangan juga akan mengganggu dari kejadian-kejadian penyakit. Nah, ini adalah report atau surveillance penyakit yang dirilis SEVA setiap bulannya. Jadi misalnya teman-teman pengen tahu perkembangan penyakit setiap bulannya seperti apa, itu bisa melakukan scan di, belum muncul ya, atau ada kendala jaringan mungkin dari saya. Yang lainnya bisa melihat ya slide. Oh ya, oke. Jadi ini adalah GPS report. Jadi bahasa di SEVA itu adalah survei penyakit yang dirilis setiap bulan. Jadi teman-teman bisa mengakses alamat di web ini poultry.seva.co.id atau bisa langsung di scan barcode di sini kalau menggunakan HP. Dengan laporan ini, harapannya adalah kita bisa mengetahui perkembangan penyakit setiap bulannya dan prediksinya seperti apa. Kenapa kita bisa mempunyai prediksi untuk bulan berikutnya adalah karena kita sudah melakukan surveillance ini sejak tahun 2018 dan kita punya data misalnya untuk bulan Juni ini apa sih kejadian penyakit-penyakit di Juni selama 7 tahun terakhir. Nah, apa report yang tersedia di laporan SEVA? Jadi ini adalah gambaran DC surveillance reportnya. Nah, misalnya pada bulan April kemarin, itu ada 55 kasus dari 22 penyakit yang berbeda. Baik itu di layer maupun broiler. Dan kalau kita lihat, bulan kemarin, ada 4 kasus tertinggi pada challenge bulan April ya, yaitu kasus pernafasan, CRD, CCRD, AMPV atau kepala bengkak, dan gumboro.
Jadi 4 besar kasus kemarin adalah gumboro. Kemudian kalau kita fokus di segmen broiler, karena kita adalah pelaku bisnis di broiler, teman-teman bisa melihat pada grafik ini adalah temuan kasus-kasus yang terjadi adalah dominan. Yang pertama adalah CRD, IBD atau gumboro, dan kasus NE. Jadi ini kasus pernafasan, CRD, kemudian gumboro, dan kasus pencernaan ya. Begitu juga dengan di layer ada beberapa kejadian penyakit yang menarik juga. Mungkin ini menjadi penting ketika nanti ada teman-teman yang punya farm yang dekat dengan kandang layer. Lalu prediksi penyakit di bulan Mei, karena ini dirilis di bulan Mei kemarin, dan report ini akan dirilis biasanya tanggal 7 sampai tanggal 10 setiap bulannya. Jadi teman-teman nanti bisa memantau dan mengakses web yang tadi di atas ya. Jadi untuk prediksi bulan kemarin itu adalah kasus pernafasan menjadi penyakit utama CCRD, kemudian ada kasus ND dan kasus IB. Ini sekali lagi saya tampilkan link, mungkin teman-teman bisa men-screenshot. Jadi jika berkenan dan ingin mengetahui update penyakit setiap bulannya, bisa mengunjungi website di sini atau dengan scan QR code ini. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu sebelum saya melanjut ke topik selanjutnya. Mungkin dari teman-teman yang di online atau maupun di sini. Atau sambil menunggu saya akan lanjut ke topik yang kedua tentang ini ya, beberapa produk vaksin yang nanti akan dibawa oleh teman-teman SCI. Jadi sekilas saja tentang SEVA, saya akan sedikit mengulas tentang SEVA. Jadi SEVA ini pusatnya adalah di Perancis. Jadi ini adalah bendera Perancis. Kemudian memang SEVA ini adalah perusahaan yang fokus untuk animal health atau perusahaan yang fokus di bidang kesehatan hewan, di mana kita sudah lebih dari 100 negara, 110 negara di dunia yang sudah kita support SEVA, termasuk di Indonesia. Kemudian kita punya teknologi, berbagai jenis teknologi vaksin, karena memang kita basicnya adalah di perusahaan vaksin. Kita punya vaksin inovasi, dari mulai imun kompleks, vektor vaksin, RNA virus, RNA vaksin, dan subunit vaksin. Dan tidak lupa juga ya, vaksin konvensional, vaksin live, dan vaksin kill. Kemudian ini adalah gambaran tempat lab dan produksi SEVA di seluruh dunia. Sekilas memang SEVA di Indonesia itu kita masuk tahun 2003, dan kita menjadi perusahaan yang memperkenalkan teknologi hatchery vaksin ya di Indonesia. Dan selain hatchery vaksin, kita juga punya banyak inovasi vaksin yang lainnya, baik untuk broiler maupun layer. Nah, ini nanti ada beberapa produk vaksin yang akan dibawa oleh rekan-rekan kita di SCI yang akan bisa support di Sulawesi. Jadi selain vaksin hatchery, kita ada vaksin lapangan juga. Mungkin ini sekilas saja. Jadi vaksin hatchery kita punya generasi terbaru dari gumboro. Jadi kita kalau generasi pertama gumboro kita namanya Transmoon, mungkin triple vaksin teman-teman menggunakan triple vaksin di lapangan dari DUC Malindo atau yang lainnya itu menggunakan Transmoon. Ini generasi pertama. Tetapi kita punya generasi yang kedua yang secara proteksi lebih bagus, itu yang disebut dengan Nexmoon. Kemudian ada Novamoon, ini gumboro untuk di layer ya. Lalu yang kedua adalah vaksin IB. Jadi di hatchery itu sudah dilakukan vaksinasi IB, tetapi hanya menggunakan strain IB Massachusetts. Dan ketika tantangan IB di lapangan itu tinggi, kita menyarankan memang ada penambahan vaksin, yaitu untuk IB varian, yaitu disebut dengan iBird. Dan untuk tantangan ND yang lebih tinggi, triple vaksin ini kita bisa upgrade dengan vektor hormon ND. Lalu untuk di lapangan, sebenarnya kita tidak hanya vaksin di broiler ya, kita juga punya vaksin di layer, punya banyak range produk yang cukup komplit. Untuk yang di broiler, kita bisa menggunakan Cevac IBDL. Jadi ini adalah vaksin gumboro dengan strain Winterfield 2512, aplikasinya lewat air minum ya kalau di broiler.
Kemudian sediaan dosisnya 1.000 sampai 2.500 dosis. Kemudian yang kedua, maaf, yang kedua adalah vaksin ND. Jadi kalau di Seva namanya Sevacnu L. Ini menggunakan Stella Sota. Untuk broiler bisa digunakan untuk booster di lapangan. Nah, yang terakhir ini kita punya produk yang cukup menarik dari Seva, yaitu Sevamun. Jadi Sevamun ini adalah salah satu tools yang bisa digunakan di lapangan sebagai pelarut vaksin, tetapi tidak hanya sebagai pelarut vaksin atau pengganti susu skim biasa. Sevamun ini dia bisa menetralkan klorin, kemudian sebagai penyetabil pH, dan sebagai pewarna. Jadi kita bisa melakukan audit atau mengecek keberhasilan vaksinasi di lapangan, apakah ayam yang kita vaksin itu benar-benar meminum satu dosis yang tepat. Dengan cara apa? Jadi Sevamun ini sebagai pelarut vaksin itu dicampur dengan sediaan air minum yang akan digunakan vaksin, karena sediaannya tablet dan dia bentuknya adalah effervescent. Seperti apa ya, CDR dan seterusnya, itu ketika dimasukkan di air dia akan segera terurai ya. Nah, apa saja yang kita perhatikan dan kita lakukan pada saat audit vaksinasi itu? Yang pertama adalah kita harus cek kondisi sebelum vaksin. Poin yang pertama dan utama adalah kondisi ayam itu harus sehat. Karena vaksinasi itu hanya dilakukan di ayam yang sehat. Kemudian yang kedua, jumlah vaksin dan Sevamun juga harus sesuai dengan populasinya. Untuk dosis Sevamun pada saat kita audit itu 1:50, tetapi untuk pemakaian rutin biasa itu 1:100, artinya 1 tablet untuk 100 liter air. Kemudian vaksin juga harus disimpan di suhu 2-8. Jadi perlu diingat, teman-teman nanti pada saat proses membawa vaksin dari kantor ke lapangan juga harus proper dengan menggunakan penyimpanan vaksin yang baik ya, dengan marina cooler, dengan styrofoam. Kemudian air yang digunakan juga harus dihitung, karena proses vaksinasi melalui air minum kita harapkan adalah habis dalam 2 jam. Tidak, kalau kurang dari 2 jam terlalu cepat, misalnya 1 jam, maka dosis kerataan vaksin di setiap ekor ayam biasanya rendah. Dan jika proses vaksinasinya lebih dari 2 jam, maka yang dikhawatirkan adalah kerja atau efikasi dari vaksin itu akan berkurang. Karena vaksin itu sangat sensitif sekali terhadap suhu, cahaya matahari, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa juga ayam dipuasakan air minum ya. Kemudian menggunakan media ember plastik atau tempat penyimpanan yang dari non-logam untuk menyampur vaksin. Kemudian kualitas air minum ini juga harus diperhatikan, bagaimana status pH-nya, status logam berat, kemudian suhu juga tidak lupa, karena suhu yang tinggi akan merusak vaksin juga. Lalu tidak lupa adalah proses penghentian desinfeksi dan klorinasi. Karena klorin dan desinfeksi itu ketika nanti akan bertemu dengan vaksin, maka virus vaksin akan rusak. Dan yang terakhir, vial dibuka di bawah permukaan air ya, jangan langsung di media udara terbuka. Kemudian pada saat proses vaksinasinya, teknisnya adalah yang perlu diperhatikan, titik kritisnya pertama adalah vaksin harus sudah sampai di ujung tempat minum. Jadi pada saat start, kita langsung fokus ke belakang untuk ngecek vaksin itu sudah sampai di belakang atau belum. Karena menggunakan Sevamun, air minum vaksinnya ini berwarna biru, jadi bisa kita lihat, oh vaksinnya sudah sampai ini di belakang gitu. Kemudian kita cek juga semua tempat minum berisi larutan vaksinasi. Kalau menggunakan blood drinking juga kita lebih mudah, pakai nipple juga harus kita cek sampai di belakang satu persatu dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus men-trigger ayam untuk minum. Jadi bisa dilakukan dengan teman-teman ABK untuk berjalan atau men-trigger ayam agar aktif ya, agar berdiri dan mau untuk minum. Bisa dilakukan 15-20 menit sekali. Dan yang terakhir kita lakukan audit keseragaman vaksinasinya dengan cara mengecek hasil vaksin warna biru tadi di lidah.
di lidah ayam. Jadi setelah ayam itu dia minum, nanti dia akan ada bekas warna birunya di ujung lidahnya. Teknisnya seperti apa? Jadi kita ambil 100 ekor, bisa itu per pen atau per host. Misalnya kalau kandang close-nya besar ya bisa kita lakukan sampling per sekat ya, per pen. Tapi kalau di kandang open bisa langsung kita ambil beberapa ekor. Intinya adalah kita ambil 100 ekor ayam untuk masing-masing sampling ini. Setiap titik kita ambil 20 ekor. Misalnya kita lihat ini di depan, kanan, dan kiri kita ambil 20, kemudian di tengah 20, di belakang, kanan, dan kiri 20, sehingga kita ambil 100 ekor untuk audit vaksinasi ini. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Jadi di ujung lidah akan berwarna biru setelah ayam tervaksin ya. Di ujung biru, kalau ayam kecil masih bisa terlihat nih di tembolok, tapi kalau di ayam broiler umur belasan hari, maka kita bisa ngecek di ujung lidah. Nah, evaluasinya seperti apa? Jadi proses vaksinasi dikatakan berhasil itu jika proses take vaksinnya di atas 90% atau lebih dari 90 ekor dari 100 ekor tadi itu lidahnya berwarna biru. Jika kurang dari 90%, maka vaksinasi kurang optimal. Nah, kita butuh evaluasi apa yang menyebabkan kira-kira proses vaksinasinya tidak berjalan dengan optimal. Biasanya proses men-trigger ayam-ayam untuk aktif minum biasanya kurang dilakukan, kemudian kita evaluasi jam habisnya vaksin itu juga menjadi penting, sehingga untuk evaluasi vaksinasi berikutnya. Nah, terakhir, saya reminder lagi, jadi untuk kontrol penyakit, hal-hal yang bisa kita lakukan selain tetap kembali lagi ke kondisi syarat utama vaksinasi, yaitu ayam harus sehat, dan ayam yang sehat juga tercermin dari fit yang bagus, kondisi gejala klinis yang tidak ada gangguan penyakit yang terlihat, kemudian kondisi lingkungan juga nyaman, tidak ada faktor stres, baru kita akan melakukan proses vaksinasi yang bagus, pemilihan vaksin, dan proses pembentukan imunisasinya dengan cara kita lakukan vaksinasi tick tadi ya. Jadi kalau di lapangan masih dilakukan booster vaksin, kita bisa evaluasi vaksin kita pada saat proses pemberian vaksinasi melalui air minum itu sudah bagus atau belum. Baru terakhir setelah proses vaksinasi sampai imunisasi itu sudah dilakukan dengan baik, yang tidak kalah pentingnya adalah proses biosecurity, yaitu bagaimana kita bisa mengontrol terkait tantangan penyakit dari agen penyakit, baik itu virus, bakteri, atau yang lainnya, dan kontrol dari faktor pembawa yang di sana, mulai dari lalat, franky, atau kutu yang lainnya. Nah, mungkin nanti poin keempat nanti akan disambung diskusi kita oleh Bu Rini dari SCI. Mungkin dari saya itu ada pertanyaan atau nanti digabung di sesi berikutnya atau langsung oke. Mungkin ada pertanyaan dari saya, oke. Halo Pak. Halo Pak. Kita yang ada di kandang, kita kira kalau misalnya pencerahan itu ada itu yang seperti dan kedua, vaksin itu 2 jam. Kita bermain di suhu keras sehingga suhu vaksin itu proses vaksin itu betul-betul cepat selesai. Karena kan kalau kita tidak aturkan, misalnya kita main di kandang close house dengan suhu yang kita tidak tahu, dengan target 2 jam selesai habis air minum. Nah, makanya kan wajib kita tentukan kira-kira di suhu berapa nih, supaya air minum vaksin bisa habis ini. Ya. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak siapa? Maaf tadi. Pak Kadir. Pak Kadir. Terima kasih Pak Kadir, pertanyaannya sangat menarik dan aplikatif ya di lapangan. Jadi kenapa kita menghindari atau tidak menyarankan menggunakan wadah mencampur vaksin ataupun tandon yang menggunakan logam?
Karena pada saat kita melakukan vaksinasi dengan menggunakan wadah dari logam, nanti ada reaksi atau ikatan dari vaksinnya sehingga akan mengganggu kerja dari efikasi vaksin itu, Pak. Makanya tidak hanya wadah dari logam sebenarnya, tetapi juga sebenarnya kita harus cek kualitas airnya, Pak. Bagaimana kandungan terhadap logam beratnya, mulai dari Fe, besi, kemudian kapur, Ca ya, Ca, kemudian tembaga, Cu, dan seterusnya. Nah, beberapa logam berat itu ternyata akan mengurangi efikasi dari vaksin itu sendiri. Nah, mungkin saya akan sedikit tampilkan pertanyaan yang kedua tadi ya. Proses vaksinasi dengan air minum itu kita rekomendasi di suhu berapa sih gitu? Kenapa kok kita harus melakukan vaksinasi kisarannya adalah 2 jam? Saya akan sedikit tampilkan beberapa konsep vaksinasi yang saya izin tampilkan. Oke, sudah terlihat ya? Belum, sebentar masih proses. Nah ini dia, kenapa kita vaksinasi itu kita harapkan sekitar 2 jam. Kalau sekitar 1 jam atau bahkan kurang, dan itu terlalu cepat, maka dosisnya tidak seragam. Jadi kalau lebih dari 2 jam, maka itu akan terlalu lama. Dan virus vaksin atau vaksin yang di air yang terlalu lama tadi itu, dia semakin lama akan semakin lemah, semakin mati, dan efikasinya akan semakin berkurang, Pak. Itu konsep kenapa sih 2 jam itu kita pilih. Kemudian kualitas airnya juga harus penting, kita cek juga adalah mulai dari pH, kesadahan, kemudian kandungan-kandungan logam berat, kemudian klorin. Klorin ini juga menjadi penting pada saat di lapangan nanti teman-teman ada program klorinasi, maka itu harus diperhatikan. Minimal 1 hari penghentian klorinasi sebelum vaksinasi. Kalau ada pelarut vaksin misalnya Cefamum, itu lebih baik karena dia bisa mengikat klorin, Pak. Jadi tidak sampai merusak vaksin ya. Kemudian ini ada beberapa kasus di lapangan, jadi ya kasus-kasus logam berat itu akan mempengaruhi proses vaksinasi, sehingga akan mengganggu proses tanggap kebal terhadap vaksin yang kita berikan. Misalnya ada booster ND, maka ya kerja dari vaksin ND ini akan terganggu. Dan di beberapa tempat itu bisa berbeda-beda. Ada yang tinggi, misalnya kandungan Fe-nya, zat besinya. Ada yang kandungan Cu, tembaga atau kandungan mangan, atau beberapa tempat kesadarannya tinggi, misalnya ada zat kapur. Jadi kalau misalnya teman-teman di lapangan, gampang saja melihat apakah air kualitasnya bagus atau tidak, kita lihat tandonnya. Di situ banyak endapan apa di situ. Kalau putih-putih berarti ya kandungan kapurnya tinggi di sana. Kalau cenderung kecoklatan, bisa jadi Fe-nya yang tinggi dan seterusnya. Nah, terakhir, suhu ideal untuk pada proses vaksinasi itu berapa sih, Pak? Gitu. Jadi kita memang menyarankan suhu itu berkisar di antara 16 sampai 27 derajat. Kenapa? Karena pada saat semakin tinggi suhu, itu juga akan mengganggu kerja dari vaksin. Oleh karena itu mungkin pertimbangan teman-teman di lapangan, pada saat proses vaksinasi itu dilakukan di pagi hari. Jadi suhu air itu masih relatif lebih dingin nih, Pak ya. Atau bahkan ketika cuaca ekstrim, jam-jam katakanlah jam 7 itu sudah panas, kita ya rekomendasikan kita tambahin es pack atau es batu di situ biar menurunkan suhu air minum. Jadi biar tidak terlalu panas. Mungkin itu sih, Pak, terkait pertanyaannya. Ada tanggapan, Pak, atau monggo? Sama keuangan penting juga karena berpengaruh keuangan dengan suhu 29 hingga 1 kemungkinan besar suhu air yang hidup antara itu juga
Makanya kan muncul pertanyaan, entahkah kita masih menyalakan kompor pada saat itu atau sekalian kita matikan total dengan suhu 27. Kalau suhu antara 16 sampai 27 berarti heater nggak nyala lagi. Mungkin bisa disiasati ini Pak. Pertama pada saat program vaksinasi itu Turki masih aktif ya? Biasanya. Di berapa Pak? Biasanya kan kita vaksin di umur 11, Pak. 11 itu vaksin ND atau keburu? Biasanya ND. Oke. Nah, yang kedua kan masa transisi kalau kita subuh ke pagi itu kan kelembapan masih tinggi, Pak. Biasanya kompor masih nyala. Nah, berarti kan kalau mau memang vaksin kayaknya kompor dimatikan semua heaternya untuk. Iya. Terkait brooding ya memang kita harus situasional. Bagaimana kita melihat posisi ayam juga. Kalau misalnya pagi itu kita matikan brooding, apakah kondisi ayamnya itu mampu untuk nyaman di situ. Tentunya ketika brooding dimatikan, mungkin ayam kondisi pagi itu masih suhunya dingin, maka ayam pun juga tidak akan mau minum karena dia akan tidak nyaman ya, dia dingin maupun seterusnya. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya berapa sih suhu ideal yang bisa kita lakukan untuk mencapai proses vaksinasi itu yang bagus. Standarnya adalah sekitar 16-75. Terkait teknis memang sangat akan kondisi di lapangan berbeda-beda. Beberapa tempat itu ketika cuaca ekstrim itu bisa dilakukan penambahan SPEC atau SPEC tadi untuk menurunkan suhu air. Kenapa saya munculkan pertanyaan ini? Jadi kampanye dari baik dari tes, dari setiap kemitraan kampanyenya ke plasma itu menyarankan di pagi hari. Padahal kan bukan itu jadi titik acuan. Makanya saya pertanyakan hari ini, Pak. Iya. Berarti kan terjauh, yang penting suhunya normal dengan keadaan air normal itu sudah layak vaksin. Iya, betul. Oke Pak, terima kasih. Ya, mungkin bisa dibantu sama Pak Dula nanti. Karena pelaku utamanya dia di luar, Pak. Vaksin di pagi hari, puasanya subuh, vaksinnya pagi. Nah, kan itu jadi semboyan berarti Pak di lapangan kalau seperti begitu. Padahal kan yang penting suhu masuk, suhu air masuk itu sudah layak vaksin. Iya. Oke, makasih Pak. Iya. Betul, jadi memang kita kalau misalnya kita berbicara suhu memang kita harus ada standarnya ya. Kemudian tidak lupa juga kenapa sih kok tidak kita lakukan pada saat siang terik itu. Mungkin beberapa tempat yang masih menggunakan tandon yang kadang itu ada di luar. Nah itu ada potensi cahaya matahari yang masuk ke situ atau ada galon yang transparan. Nah itu kita hindarkan agar cahaya matahari juga tidak langsung terkena di air minum ya pada saat proses vaksinasi. Mungkin tambahnya itu Pak, selain suhu juga cahaya matahari yang menjadi pentingnya. Biasanya pada saat kita mencampur air itu kan sumber airnya dari luar ya. Mungkin bisa jadi dari sumber tandon yang sudah ada tandon. Nah, poinnya adalah pada saat air itu dicampur itu kan yang penting tadi suhu air kan. Artinya kalau tidak ada tandon, sebelum matahari naik ke atas itu biasanya kan suhu tandon itu relatif lebih dingin dibanding setelah matahari naik. Artinya begitu seperti dihangatkan kan sebenarnya di dalam tandon. Mungkin itu sebagai alasan kenapa disarankan lebih baik dilakukan di pagi hari karena pasti kita menggunakan yang bersumber dari tandon dari mana gitu. Memang betul bahwa walaupun lingkungan ini mungkin hangat karena ada brooding, namun kan air yang ada di dalam tempat nipple atau di bell drinker itu butuh waktu untuk menyerap suhu ruangan. Jadi kalau manasin air sama manasin udara kan beda kecepatannya. Jadi pertimbangannya itu kalau dari sisi sumber airnya memang sebaiknya pagi. Kedua, walaupun ada brooding, walaupun masih ada brooding, apakah itu di umur 11 atau sebelum brooding lepas? Buat kami concernnya adalah tidak cukup 2 jam itu tidak cukup untuk menghangatkan sampai ke suhu di atas 27 derajat. Gitu Pak. Saya naruh air di sini dengan suhu brooding ya, tapi tidak akan cukup untuk menghangatkan sampai di suhu di atas 27 gitu. Selama 2 jam.
Saya juga nanya. Ya. Itu di luar soal teknis tentang siapa ini. Saya agak tertarik dengan karena kondisi terakhir di Makassar itu 3 bulan terakhir lah ya, itu tidak ada outbreak-nya lumayan banyak. Saya sampai jadi mikir gila saja. Mungkinkah virusnya sudah beda? Iya. Mutasi. Karena kalau bicara tentang persiapan seperti ini, ya saya rasa tahun-tahun kemarin itu kita sudah lakukan yang lama dan aman-aman saja. Oh ini 3 bulan terakhir, apakah memang mungkin tentang jalan lingkungan di Makassar ini sendiri, atau ya mungkin kan Bapak sudah itu kan sebagai praktisi lah ya. Mungkin ada masukan bahwa kami tapi harus ngapain dengan jalan seperti ini. Jujur bingung sebingung-bingungnya Bu, karena 3 bulan ini sudah ya bisa dibilang parah kondisi Makassar 3 bulan terakhir ini. Itu mungkin. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab dulu, ini mungkin nanti akan menambahi. Jadi kalau kita lihat survei terakhir ya, yang tadi kita lihat di broiler itu kasus buruk itu meningkat, Pak. Dan itu kalau kita lihat kasus kalau kita lihat data ya dari sepanjang tahun, kasus gumboro itu meningkat mungkin sekitar 2 tahun 3 bulan terakhir ya, 2 bulan terakhir ya. Itu memang terjadi peningkatan gumboro. Sebelumnya memang tidak ada kejadian kasus ini. Nah kalau kita lihat di lapangan, memang ada banyak faktor yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Mulai pertama adalah kondisi lingkungan yang fluktuasi suhu yang ekstrim, kemudian kualitas air juga tidak lupa itu menjadi penting karena kita ada beberapa kasus yang depresi tinggi, kita cek quality airnya dan di lapangan itu kontaminasi kolinya cukup tinggi Pak dari kualitas air ya. Karena waktu itu mungkin penghujan, awal-awal penghujan dan seterusnya, sehingga yang awalnya itu koli yang ada di permukaan tanah itu masuk, kemudian terbawa di di sumber kita, kemudian masuk di farm. Dari kualitas air itu juga berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah kalau kita berbicara penyakit, setiap penyakit itu ada perubahan Pak. Lalu ada perubahan-perubahan mulai dari virusnya itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara gumboro itu juga ada